Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi sistem informasi manajemen. Yang saya hormati, Ibu Dian Yulis Wulandari, SPD MSI, selaku dosen pengampu, dan yang saya sayangi rekan-rekan saya. Semoga kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, langsung saja untuk lebih mengefisienkan waktu, mari kita mulai presentasi pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya dengan nama Muhammad Ekal selaku moderator, dan di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Bang Irawadi, Kakak Intan Syabela, Kakak Christine Manalu, Kakak Mitra Jenti Sitomorang. Oke, langsung saja. Di bagian pertama, saya sendiri yang akan menjelaskan, yaitu tentang, oke Kak, next. Konsep dan peranan sistem database dalam sistem informasi manajemen. Secara sederhana, sistem diartikan sebagai sekumpulan unsur, komponen, dan variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling ketergantungan atau satu sama lain, dan terpadu. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan penerapan suatu sistem informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkat manajemen. Karakteristik sistem informasi manajemen. Suatu sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang menjadi ciri-ciri agar hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu sistem. Adapun karakteristik yang dimaksud yaitu sebagai berikut: komponen sistem atau components, batasan sistem, boundary, lingkungan luar sistem, environment, penghubung sistem, interface, masukan sistem, input, keluaran sistem itu output, pengolahan sistem, proses, dan sasaran sistem. Oke, sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bang Irawadi. Kepada Bang Irawadi dipersilahkan. Selanjutnya B, konsep sistem database. 1. Pengertian sistem database. Perangkat lunak yang mengelola database disebut sistem manajemen database atau database management system, yang biasa disebut juga dengan DBMS. Dapat disimpulkan bahwa sistem database memiliki elemen-elemen penting, antara lain database sebagai inti dari suatu sistem database, perangkat lunak yang digunakan untuk dan perangkat keras yang digunakan data, serta manusia memiliki peran penting dalam sistem tersebut. Relational database. Model data rasional menjelaskan user tentang hubungan logis antar data dalam basis data dengan cara memberikan contoh gambar 2 dimensi dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris. Hubungan dalam model database rasional mempunyai karakteristik sebagai berikut. A. Seluruh elemen data harus memiliki nilai tunggal atau tidak dapat dibagi dalam kolom tertentu. B. Pada suatu kolom, seluruh elemen data harus memiliki hubungan dan jenis yang sama. Kolom memiliki nama yang unik. D. Dalam suatu tabel yang sama tidak ada baris yang sama. 3. Normalisasi adalah suatu strukturkan data dalam bentuk tertentu agar dapat mengurangi dan mencegah timbulnya suatu masalah yang berkaitan dengan pengolahan data pada database. Pada proses normalisasi ini perlu dikenal dulu definisi dari tahap normalisasi, yaitu A. Bentuk tidak normal atau
unnormalized form. B. Bentuk normal pertama atau 1NF atau first normal form. C. Bentuk normal kedua 2NF atau second normal form. D. Bentuk normal ketiga atau 3NF atau juga third normal form. E. Boyce code normal form atau B3NF. C. Peranan sistem database. Keberhasilan suatu sistem informasi manajemen sangat dipengaruhi oleh sistem database yang merupakan salah satu komponen atau elemen penyusun sistem tersebut. Berikut peranan sistem database dalam sistem informasi manajemen. 1. Sistem database sebagai komponen sistem informasi manajemen. 2. Sistem database sebagai infrastruktur sistem informasi manajemen. 3. Sistem database sebagai sumber informasi sistem informasi manajemen. 4. Sistem database sebagai sarana untuk efisiensi sistem informasi manajemen. 5. Sistem database sebagai sarana untuk efektivitas SIM. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Christine Manalu. Silakan Kak. Baik, saya lanjut. D. Tujuan informasi manajemen. Secara umum, sistem informasi memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penyedia informasi pada saat pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai penyedia informasi untuk semua perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan dan terus-menerus. Ketiga, sebagai penyedia informasi yang akan diperlukan dalam bentuk perhitungan harga pokok, jasa, serta kepentingan lain yang diperlukan oleh organisasi tersebut. E. Manfaat sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen secara umum bermanfaat sebagai penghasil informasi yang cepat dan mudah untuk digunakan. Beberapa manfaat sistem informasi manajemen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tercapainya penghasilan data yang tepat dan akurat. Yang kedua, terjaminnya ketersediaan kualitas dan secara lebih mudah. Yang ketiga, mengidentifikasi ketersediaan dana yang akan digunakan pada sistem informasi. Yang keempat, berusaha memperkecil kesalahan yang akan terjadi dalam penggunaan sistem informasi dan teknologi yang lebih maju. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas pengembangan dan pemeliharaan sistem. Sistem informasi pendukung dalam sistem informasi manajemen. A. Sistem pendukung manajemen atau MSS. Sistem pendukung manajemen atau manajemen support system mempunyai banyak jenis antara lain TSP atau Transaction Processing System, kemudian OA Office Automation, DSS Decision Support System, dan EES Executive Support System. MS ini akan dibagi berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang ada pada perusahaan karena dengan berbagai MSS sesuai dengan topiknya, komputer yang dijadikan alat bantu dalam menjurus ke salah satu topik atau pekerjaan yang dituju. Yang pertama, sistem pengelolaan transaksi atau TPS. TPS atau sistem pengelolaan transaksi adalah sebagai sistem yang digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Contohnya yaitu terdapat data dari luar adalah pemasukan data penjualan, pembuatan faktur transaksi, pembuatan cek, dan lain sebagainya. Yang kedua, otomatis perkantoran atau OA, Office Automation System atau OAS memiliki 3 tujuan yang harus diraih yaitu yang pertama penggabungan dan penerapan teknologi, yang kedua memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, yang ketiga meningkatkan produktivitas pekerjaan dan efisiensi pekerjaan. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Mitra.
Secara fungsional, OAS dapat didefinisikan sebagai sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknik tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas pekerjaan dan efektivitas pekerjaan. Beberapa fasilitas OAS yang sering digunakan orang sebagai berikut. A. Word processor atau pengolah kata. B. Dokumen manajemen. C. Electronic mail. D. Electronic fund transfer atau EFT. E. Voice mailing system. F. Voice information service. G. Fax information service. H. Video conference. 3. Sistem pendukung keputusan atau DDS. DDS wawasannya lebih luas karena pada umumnya program DDS mempunyai kemampuan ESS ditambah kemampuan analisis. Meskipun tidak mempunyai kemampuan penyajian presentasi sebagai ESS, definisi DDS sebagai rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membantu manajer membuat keputusan. Ciri-ciri serta keuntungan dalam menggunakan DDS dapat dituliskan sebagai berikut. 1. Dapat menyelesaikan problem yang kompleks. 2. Sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya sehingga dapat mencoba keputusan lebih dulu, cepat, dan dengan hasil yang lebih baik dibanding dengan keputusan yang diintuisi atau mengandalkan perasaan, terutama untuk lingkungan cepat berubah. 4. Menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bagi manajer yang kurang berpengalaman, dan sebagainya. 3 langkah yang dapat dilakukan dalam membuat DDS. 1. Mendefinisikan problem. 2. Membuat model dengan DDS generator. 3. Menggunakan model tersebut untuk mendapatkan jawabannya. Sebuah proses yang menggunakan DDS memiliki beberapa komponen, antara lain dialog, model, database, dan data. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Intan. Silakan, Kak. Mikrofonnya Mbak Intan. Empat, sistem pendukung eksekutif atau ESS. Tujuan eksekutif support system adalah untuk mengintisarikan informasi dari bermacam-macam sumber, lalu diserahkan pada manajer tingkat atas atau MTA. Faktor ini diperhatikan dan dijaga bila organisasi tersebut ingin menjadi sukses. Caranya, yang pertama, kemampuan untuk menampilkan CSF. Yang kedua, kemampuan untuk menampilkan gambar grafik. Yang ketiga, kemampuan untuk menampilkan kunci permasalahan. Yang keempat, kemampuan untuk memilih dan menampilkan salah satu CSF, dan sebagainya. Sifat dan keunggulan ESS pada umumnya yaitu: 1. Dapat menyajikan informasi yang lebih relevan demi menghemat waktu MTA. 2. Dapat membantu MTA mengetahui lingkungan dengan lebih cepat, lebih singkat, dan lebih up-to-date. 3. Dapat dibuat khusus atau secara individu sesuai dengan yang diminta MTA. 5. Sistem informasi akuntansi atau SIA. Sistem informasi akuntansi melaksanakan aplikasi akuntansi perusahaan. Aplikasi ini ditandai dengan volume pengelolaan data yang tinggi. SIA melaksanakan 4 tugas dasar pengolahan data, yaitu pengumpulan data, manipulasi data, menyimpan data, dan penyiapan dokumen. Dari materi yang sudah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu sistem informasi manajemen atau SIM sangat dipengaruhi oleh sistem database yang merupakan salah satu elemen penyusun sistem tersebut. Semakin lengkap, akurat, dan mudah dalam menampilkan kembali data-data yang termuat dalam sistem database akan semakin meningkatkan kualitas SIM tersebut. Sistem pendukung manajemen atau MSS terdiri dari beberapa jenis sistem yang dapat membantu manajer
mengambil keputusan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, sistem informasi manajemen juga menyediakan berbagai aplikasi pendukung dalam kinerja suatu perusahaan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menjelaskan materi kita pada malam hari ini. Berikut adalah hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mungkin ada beberapa koreksi dari Ibu Dian Yulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.